Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ahmad Syarif. Kenapa? Izin. Terus? Nina sakit. Ibu minta kalian semua berdiri terlebih dahulu. Nah, sekarang dicek kelengkapan kalian. Yang bajunya masih belum rapi, silakan boleh dirapihkan terlebih dahulu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran. Nah, ada yang masih ingat? Coba, Ibu mau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa sih yang disebut dengan permintaan? Ada yang tahu? Ya, boleh. Berdiri. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terima kasih, Lingga. Kemudian bunyi hukum. Nah, yang selanjutnya seperti apa sih kurva permintaan? Nah, Ibu akan tanya sama kalian. Kalau yang seperti ini kurva apa? Ya, kurva permintaan. Kalau yang gini? Kurva penawaran. Nah, perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran ini disebut titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Nah, tujuan pembelajarannya, proses pembelajaran kali ini menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Ini materi pokok kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian keseimbangan pasar. Sebelum masuk ke materi, nah Ibu akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Silahkan dibuka HP-nya. Di grup WhatsApp ada link pretest. Silahkan diklik. Menayangkan video. Silahkan disimak baik-baik ya. Iya, tapi harga segitu udah murah, Mas. Gak bisa dikurangin apa, Bang? Ya udah, Mas, saya kurangin jadi 70.000 deh buat penglaris hari ini. Masih mahal deh, Bang. Waduh, udah murah banget itu, Mas. Saya cuma dapat untung sedikit dari harga segitu. 30.000 deh, Bang. Buset, rugi dah saya kalau jual segitu. Udah, saya pergi loh ini. Hilih deh kayak gitu, mana mempat. Ya udah, Mas, cari toko yang lain aja coba. Saya hitungin sampai 3 ya. 1, Mas, saya dapat apa kalau jual rugi? 2, Paling maksimal dapat pahala, Mas, kalau saya jual harga segitu. 3, Coba aja cari toko yang lain, mana ada yang jual harga segitu. 2,5, Masih tidak ada orang yang banyak. 2, 3/4. Ayolah, Bang, daripada gak ada yang beli loh. Maaf ya, Mas, bisa kalau segitu. 3. Makasih ya, Bang. Semoga laris dagangannya. Nah, oke. Kira-kira video yang tadi kalian simak itu sedang menggambarkan aktivitas apa? Tawar menawar. Jadi ada penjual dan pembeli yang sedang melakukan tawar menawar. Kira-kira tawar menawar itu untuk apa sih fungsinya? Agar terjadi apa? Ya, agar terjadi kesepakatan harga. Nah, tadi kan ada pembelinya menawar gitu ya kepada penjualnya. Kemudian ada terjadi negosiasi. Nah, sehingga didapatlah harga, akhirnya kan dibeli ya. Nah, tawaran terakhir itu ada pada harga 32.000. Berarti itu adalah titik keseimbangannya gitu, di mana penjual sepakat untuk menjual barangnya pada harga 32.000 dan pembeli pun sepakat untuk membeli barang tersebut pada harga 32.000. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan harga. Nah, di sini ada selanjutnya. Nah,
Bagaimana sih cara menentukan titik keseimbangan pasar? Nah, ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa lihat dari tabel. Yang kedua, menggunakan kurva. Dan yang ketiga, secara matematis. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam, akan kalian gali lebih dalam dengan diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, Ibu ingin lihat dulu semangatnya nih. Punya jargon kelas? Punya. Punya. Coba siapa yang mau mimpin? Oke, boleh Wanda. Baik, mohon suaranya dan semangat ya. 10 IPS 5. Solid, semangat, sukses. Yeay. Terima kasih ya Wanda. Gimana semangat? Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau minta siapa nih yang mau jadi ketua kelompok? Coba angkat tangan. Yang mau jadi ketua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang mau jadi ketua kelompok silahkan ke depan. Selanjutnya silahkan kalian lihat di kursi masing-masing di pinggir. Ada tercantum. Nah, kalian masuk ke kelompok siapa? Gitu ya, silahkan. Lingga kelompok apa ini? Coba. Terus demand, supply, market, terus quantity dan price. Nah, silahkan sekarang kalian coba yang kelompokan bagikan LKPD ya ke masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Jangan berjauhan atau kalian bermusuhan. Berdekatan. Nah, ini silahkan. Ini untuk kelompok quantity. Ini kelompok apa? Market, silahkan. Ini kelompok demand, silahkan. Ini kelompok equilibrium, banyakkan ya equilibrium. Membuka buku catatan, membuka internet untuk mencari sumber lain, gitu ya. Ibu akan sekaligus melakukan penilaian. Lihat. Q1-nya berarti berapa itu? Ya, 2000. Betul ya, sudah ada di tabel. Ini teh kelompok apa? Coba berapa? Oke, ini yang ini 2000-nya dari mana? Berapa? Oh iya, oke, good. Ini kenapa malah gambar-gambar gitu ini mah? Kerjain, nanti nggak bisa kalau nggak bantuin. Nanti sekarang kita akan mempresentasikan LKPD. Sekarang siapa kira-kira yang mau presentasi? Ada nggak yang mempresentasikan yang studi kasus yang pertama? Boleh, anak silahkan. Lalu 3000-nya dipindah ruaskan ke kanan, sedangkan yang 2P di kanan dipindah ruaskan ke kiri. Jadi hasilnya negatif. Jadi negatif 2P, negatif 2P. Sedangkan yang ini jadi 1000 dikurangi 3. Jadi titik keseimbangan pasar ketika berada pada harga Rp500 dengan unit 2000 unit. Mungkin Untuk yang kedua, sebelum yang kedua, Ibu akan mengecek konsentrasi kalian dulu. Perhatikan, jika Ibu bilang pagi, maka kalian tepuk tangan sekali. Jika Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Jika Ibu bilang malam, jangan tepuk tangan. Oke, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang tidak konsentrasi. Ya, untuk yang kedua, siapa yang mau presentasi untuk yang kedua? Oke, boleh Wanda. Kedua, yaitu analisislah kurva keseimbangan pasar di bawah ini yang dimana meliputi 2 poin. Yang pertama, menganalisis pergeseran titik keseimbangan pasar, dan yang kedua adalah alasan mengapa keseimbangan pasar atau titik keseimbangan pasar itu bergeser. Sebelum saya menjelaskan, izin untuk menyebabkan keseimbangan pasar bergeser adalah adanya pengaruh dari pergeseran kurva permintaan ke kanan. Coba dengan adanya kurva permintaan yang tadi, yang mana kurva permintaan? Huruf apa? D. Betul.
Jadi huruf D ini yang tadinya dari sini berpindah sedikit ke kanan. Pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan? Oh, boleh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, izin bertanya, kenapa kurva tersebut yang menggambarkan pergeseran kurva permintaan ada kenaikan harga dari P1 ke P2? Bukankah hukum permintaan itu mengatakan sebaliknya? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan menjawab. Jadi, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kurva P ini berpindah menjadi P2, sedangkan hukum permintaan tidak mengatakan seperti itu. Nah, kita bisa dilihat dari permintaan yang bertambah, maka kuantitas dari produsen yang akan dihasilkan atau yang akan didistribusikan itu juga bertambah juga. Itu akan menjadi titik peluang. Jadi kita bisa dilihat dari P1 ke P2 ini adanya kenaikan harga, itu berarti produsen melihat ada peluang ketika permintaan dari masyarakat itu banyak. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Wanda ya. Nah, tadi sudah disimulasikan mengenai perhitungan untuk mencari titik keseimbangan pasar, kemudian mengenai pergeseran kurva juga sudah. Dan sini Ibu akan mengevaluasi dulu. Tadi Ibu kan sudah melakukan penilaian gitu ya ketika kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, yang Ibu nilai gitu tadi kelompok siapa yang coba, yang anggotanya ada yang malah gambar-gambar, siapa? Kelompok iya, kelompok equilibrium. Itu tidak semua anggotanya ikut bekerja ya, jadi ada yang malah gambar-gambar di buku catatan. Nah, itu kan harus diperbaiki ya. Kalian harus membantu anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan agar semua kelompok itu bisa paham dan mengerti. Kemudian Ibu acungkan jempol juga kepada kelompok apa itu teh? Kuantiti. Nah, tadi kelompok kuantiti itu paling cepat mengerjakannya. Kemudian kelompok Wanda dan kelompok Ana juga itu sudah bagus. Kurva berarti adanya titik perpotongan. Nah, ini yang disebut equilibrium gitu ya. Jadi kalau misal nih harganya itu 3.000 kayak tadi, kuantitasnya 30. Nah, ini berarti titik equilibrium itu ada di saat Q 30 dan P 3.000. Nah, ini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang mau? Kita telah mempelajari tentang keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah barang maupun jasa yang diminta maupun ditawarkan. Nah, yang nantinya akan terjadi keseimbangan harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan juga penawaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu akan melaksanakan post test. Silahkan dibuka lagi HP-nya, grup WhatsApp-nya. Di sana ada link post test. Silahkan kalian akses. Yang post test ya, kalau tadi kan pre-test, sekarang post test. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, Pelajaran saya mendapatkan banyak ilmu baru, terutama hari ini kita mempelajari materi tentang perkembangan pasar dan juga mempelajari materi yang sebelumnya dibahas, yaitu mencari tentang hukum penawaran dan juga permintaan. materi yang paling sulit dipahami, ada tidak? Semuanya mudah? Apa? Oh, kurva. Oke. Kemudian gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ibu akan memberikan tugas gitu ya. Memberikan tugas tindak lanjut itu ada di bahan ajar yang udah Ibu share di halaman terakhir. Nanti silakan boleh dikerjakan
untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Yang selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya? Nah, pada pertemuan berikutnya kita masih dalam keseimbangan pasar, akan tetapi dikenakan pajak dan subsidi, gitu ya. Jadi menghitung titik keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak dan subsidi. Terakhir, karena kita sebentar lagi akan PAS, nah Ibu akan memberikan sedikit nasihat gitu ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, sebelumnya duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.